Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8, kita jumpa lagi di pelajaran matematika. Untuk semester ini, Ibu bertugas mengajar matematika di kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan memberitahu dulu mengenai beberapa hal mengenai pembelajaran matematika pada semester ini ya. Pendahuluannya terlebih dahulu. Mari perhatikan. Metode pembelajaran. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, hingga kita tidak dapat melakukan tatap muka di kelas. Jadi pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Ada yang online atau daring dan juga ada yang offline. Nah, untuk yang online, media komunikasi yang digunakan adalah berupa grup kelas WhatsApp. Ingat ya, di grup kelas itu hanya boleh dilakukan aktivitas atau pertanyaan chat ya. Chat-chatnya itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Tidak boleh curhat, tidak boleh apalagi ya. Ya, pokoknya jangan melakukan hal lain di luar dari pembelajaran. Paham? Kita lanjut. Pemberian materi berupa video. Jadi nanti seperti ini, Ibu akan memberikan videonya agar kalian merasa seperti belajar bersama dengan Ibu, walaupun mungkin tidak bisa langsung berkomunikasi secara langsung ya, tapi kalian bisa langsung bertanya lewat grup chat ya. Oke, kita lanjutkan. Pemberian tugas itu nanti bisa diberikan lewat grup WhatsApp ya, seperti semester kemarin. Bisa Ibu berikan, silahkan kerjakan, misalkan ya, itu tugasnya seperti itu. Atau mungkin ada soal yang Ibu berikan itu seperti pada pembelajaran akhir semester kemarin, kita gunakan video ya. Lalu kemudian di akhir video ada pertanyaan atau soal yang harus kalian jawab. Lalu pengumpulan tugasnya itu sesuai instruksi. Jadi pada setiap pertemuan misalkan kerjakan soal ini hari ini juga. Nah, itu harus selesai hari ini juga di saat jam pelajaran Ibu. Nah, kalau misalkan kata Ibu ini silahkan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, maka kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Atau mungkin kerjakan minggu depan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti sesuai kesepakatan, disesuaikan juga dengan soal atau tugasnya. Sementara bagi peserta didik yang tidak memiliki akses untuk internet atau online, itu digunakan secara offline ya, pembelajarannya secara offline. Nanti Ibu akan memberikan modul sehingga peserta didik belajar mandiri di rumah. Lalu kemudian nanti ada tugas-tugas dan soal yang harus dikerjakan. Dan mungkin nanti akan ada guru kunjung sekitar minimal 1 bulan sekali ke rumah untuk pengambilan tugas. Oke, kita lanjutkan sekarang ke materi atau bahan ajarnya ya, sama semester 1. Ini bab 1, nanti kalian akan belajar tentang pola bilangan. Ini hal baru. Lalu kemudian tentang koordinat kartesius. Waktu SD sebenarnya pernah belajar. Lalu kemarin juga pernah kita singgung sedikit-sedikit. Titik X, titik Y, masih ingat? Lalu bab 3-nya itu tentang relasi dan fungsi. Ini adalah kelanjutan dari himpunan yang kalian pelajari dari kelas 7 semester 1. Nanti dari himpunan tersebut akan ada relasi atau hubungan. Nah, jadi relasi itu adalah hubungan. Kemudian bab 4-nya nanti belajar tentang persamaan garis lurus. Ini akan mengkombinasikan antara persamaan dari aljabar yang telah kalian pelajari di kelas 7 nanti akan dihubungkan dengan garis lurus. Lalu kemudian persamaan linear 2 variabel. Kalau di kelas 7 kalian belajar tentang persamaan linear 1 variabel. Kalau di kelas 8 kalian belajar persamaan linearnya 2 variabel. Jadi kalau variabel itu kan kayak huruf A, B, C, D sampai Z gitu ya. Jadi nanti akan ada bilangan dengan variabel, bisa X dengan Y, A dengan B, dan seterusnya. Oke, mari kita lanjut. Sekarang mengenai sistem
buku sumber dulu. Nah, buku sumber yang digunakan masih dari Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan. Nah, bukunya itu seperti ini. Kalian dapat mendownloadnya di internet ya, berupa PDF atau meminjam di perpustakaan, bisa. Kemudian sistem penilaiannya. Untuk penilaian itu ada 3. Pertama, nilai pengetahuan. Kedua, keterampilan. Dan ketiga adalah nilai sikap. Nah, untuk nilai pengetahuan ini diambil dari nilai harian kalian. Jadi sehari-harinya misalkan ibu berikan soal, kalian mengerjakan, lalu kemudian nilai tugas, lalu nilai ulangan, nilai PTS ya, penilaian tengah semester, dan terakhir untuk penilaian akhir semester. Yang kedua untuk nilai keterampilan itu dari pengerjaan tugas pure semuanya. Jadi dilihat dari aspek kinerja. Maksudnya pengerjaannya gimana nih? Apakah terlambat mengumpulkannya? Apakah hasilnya bagus atau tidak? Itu nanti untuk nilai keterampilan. Lalu nilai sikap. Nilai sikap ini ibu nilai karena kan kita tidak bertatap muka ya. Jadi ibu tidak tahu sikap kalian selama di rumah bagaimana. Jadi ibu akan menilai perilaku kalian itu dari cara kalian mengetik. Kalau kalian bertanya apakah sopan atau tidak, lalu bagaimana pengetikannya, apakah mudah dibaca atau tidak. Ingat ya, tidak boleh mengetik dari satu kata ke kata yang lain tanpa spasi. Jadi itu akan membuat bingung saat membaca. Oke, bisa dipahami. Nah, segitu saja untuk pengantar ya. Ini mungkin dikatakan pengantar saja terlebih dahulu. Untuk pembelajarannya kita akan lanjutkan. Kita akan mulai di pertemuan berikutnya. Oke, ibu besarkan dulu. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mulai belajar mengenai pola bilangan. Nanti ibu akan menugaskan kalian membuat suatu karya. Siap-siap ya. Nah, karyanya itu berupa bentuk-bentuk yang harus kalian buat dari biji korek api. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, tolong kalian siapkan bukan satu buah, tapi kayak 1 pak gitu ya, korek api. Bisa dibeli di warung ya, kalau tidak salah harganya berapa, paling sekitar 500 ribu rupiah. Nanti kalian akan menyusun korek api tersebut, boleh di atas lantai, boleh di atas kertas, atau di manapun, untuk menjadi suatu pola bilangan. Oke? Bisa dipahami? Jika ada yang tidak dimengerti, boleh kalian tanyakan di grup chat WA. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.